istiqamah di dalam menuntut ilmu agama ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak lupa pula ulama-ulama baik mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang kita muliakan guru kita bersama Abu Yasi Amal Al-Hadi Ustaz keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Juga guru kita yang telah mendahului kita, bukan Syekh Abu Ya Jam Isam beserta keluarga, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kuburnya, diberikan diangkat derajatnya yang tinggi. Amin. Bagaimana beliau adalah salah satu pelopor atau pengembang agama Islam di Aceh Singkil ini. Anak-anak kami yang kami cintai, perlu kita ketahui bahwasannya hari ini adalah hari pertama kita kembali adakan muhadarah atau latihan dalam praktek berpidato atau hafalan kitab, ya, apalagi tadi hafalan hadis, ya, adalah hafalan kita, hafalan hadis kita beri. Juga nanti insya Allah untuk ke depan anak TPA kita latih juga ajan, ya kan, itu surah pendek, ya, tampil, ya. Juga nanti ada latihan bacaan wirid setelah sholat dan juga bacaan doa setelah sholat supaya kalian nanti kalau misalnya kalau kita kampung kan biasa, ya, jelaskan dia antara-antara minta didoakan. Kalau nggak tahu doanya gimana kita mendoakan? Dihafal doa-doa tersebut yang biasa kita pakai doa. Kalau di sekampung doa sama biji, doa selamat. Di bekal khairan itu sudah cukup sebenarnya. Nanti ada kita buat doa-doa. Senyum dah. Kemudian anak-anakku sekalian, terutama santri yang baru masuk, bahwasanya kita ketika menuntut ilmu itu sebagaimana tadi hadis yang dibaca Abdul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap pekerjaan disertai dengan niat, ya kan? Ya. Sesuatu tergantung kepada niatnya. Jadi ketika kita melangkahkan kaki menuju pondok pesantren ini, itu saya suruhkan kemarin untuk memasang niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercabang-cabang. Supaya nanti sesuai apa yang kalian dapat, yaitu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keridhaan Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapat, sudah pasti Allah istiqamahkan kita di dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man arada bihi khairan yubaqqihu fiddin, kata Ustaz Habib tadi, ya, selamat. Siapa yang dicintai Allah menjadi orang baik, Allah pahamkan dia tentang agama. Berarti ketika kalian istiqamah mengaji menuntut ilmu, istiqamah membaca wirid salat jamaah, artinya Allah menghendaki kalian menjadi orang-orang yang baik. Dan ada lagi hadis Nabi, mayuridu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, misalnya bukallahu ala qalbi, Allah memalingkan hatinya itu cenderung selalu melakukan kebaikan. Kalau kita tidak berbuat baik, susah kita, ya kan? Kalau kita tidak sholat, tidak mengaji, susah kita. Kenapa susah? Orang tua kita sini menitipkan kita untuk mengaji, untuk belajar, tiba-tiba sampai di sini malas kita belajar, susah hati kita. Karena ada tanggung jawab kita terhadap Allah, ada tanggung jawab kita terhadap diri kita, dan tanggung jawab kita terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita. Orang tua kita sudah bisa memberikan belanja, ya kan? Siapa namanya ini Fahmi, kadang jalan kaki mengantarkan tawar nasi, sampai di sini pendapatnya anaknya tidak menghafal, tidak belajar, kan? Itu sudah menjadi dosa kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kamu itu pemimpin
dan akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu pimpin. Maka dikatakan dalam kitab yang sudah kalian pelajari majalah Susania, seluruh anggota badan ini ada itu pemimpinnya hati. Hati, kalau hati kita baik maka baik seluruh dunia. Maka berusaha kita memperbaiki hati dan seluruh anggota tubuh kita ini juga merupakan amanah Allah yang harus kita pergunakan kepada jalan yang Dia redai. Dan ketahui olehmu wahai anak-anakku sekalian, bahwasannya ketika kalian sudah berhijrah, sudah mau menuntut ilmu. Berhijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan yang baik. Itu berhijrah, pergi ke sini dengan menuntut ilmu. Itu kalian sudah dapat kunci kesuksesan. Ketika seorang sudah berhijrah untuk kebaikan, sudah Allah berikan kunci kesuksesan. Maka siapa saja yang melangkahkan kakinya pergi menuntut ilmu, dalam arti berhijrah menuntut ilmu, maka kunci kesuksesan telah diberikan kepada dia. Tapi mengapa banyak terjadi kegagalan anak-anak ibu, anak-anak ustazah sekalian, anak-anak umi? Kenapa banyak kegagalan para penuntut ilmu sekarang? Itu kalian pelajari dalam ta'lim. Mereka itu tidak tahu dengan keutamaan menuntut ilmu itu dan cara-cara jalan menuntut ilmu. Mereka lupa cara menuntut ilmu. Seperti apa? Ta'zim, patuh terhadap ilmu dan ahlinya. Kebanyakan kita ini tidak takzim kepada guru, tidak patuh kepada guru, tidak takzim kepada ilmu, menganggap remeh dengan ilmu, sehingga tidak adanya adab inilah membuat seorang murid itu gagal mencapai kesuksesan. Padahal kunci kesuksesan telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Wa may bismillahirrahmanirrahim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa may ya'rus min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, berhijrah tadi berangkat daripada kebodohan menuju ilmu pengetahuan, daripada keburukan kepada kebaikan. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah untungnya kita berhijrah, pergi menuntut ilmu karena Allah dan Rasul, maka diberikan kesuksesan kepada diberi kunci kesuksesan kepada kita. Apa tadi? Allah luaskan rezeki kita. Maka pada dasarnya anak pondok pesantren itu akan sukses karena sudah berhijrah dari rumahnya menuju pondok pesantren menuntut ilmu. Tapi kadang lupa di niatnya. Niatnya kadang salah. Maka niat itu harus diperbaiki. Atau kadang lalai, tidak takzim terhadap guru, adabnya kurang. Inilah membuat kesuksesan itu tidak dicapai oleh seorang siswa. Oleh sebab itu, kalian yang sudah belajar menuntut ilmu, pertama di pondok pesantren sudah diajarkan itu bagaimana tata cara menuntut ilmu, adab menuntut ilmu, ya kan? Dalam taklim itu sudah dekat. Kalau kalian bisa beramal dengan kitab itu saja, insya Allah kesuksesan kalian dapatkan di dunia maupun akhirat. Ada yang satu lagi, jangan menganggap tidak penting satu ijazah. Kenapa? Di dalam kitab Sawi dikatakan, la tamilu ulumuhu izalam azina lahu syai'un. Tidak bercahaya
ilmunya kalau tidak diijazahkan oleh gurunya. Inilah pentingnya ijazah. Dan ini walaupun dia berbentuk kertas, ini adalah simbol daripada izin seorang guru terhadap muridnya untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Jadi kalau sudah ada izin guru kita, insya Allah amalan yang kita kerjakan, ilmu yang kita sebarkan itu akan menjadi berkah kepada kita dan kepada orang lain. Jadi jangan menganggap tidak berharga ijazah, ini sangat berharga. Nanti kalau sudah siap di-press, ya, di-press. Kemudian terakhir saya bacakan ijazah ini juga tadi ada ijazah sanad kita.